Kita sambut, siapa Mbak? Bapak Rudy Hartono. Bapak Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi umat beragama yang lain. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih sedalam-dalamnya saya ucapkan atas kehadirannya di acara hari ini. Yang terkhusus Bapak Hasanuddin Yasni sebagai Ketua ARPI, Asosiasi Rantai Pendidikan Indonesia, yang sudah bekerjasama dengan kami dan mewujudkan pelanggaran kegiatan yang merupakan tonggak awal kerjasama lebih dalam antara ISIGO Indonesia dengan ARPI. Juga yang terhormat Bapak Kiat Lukman, Ketua Kamselindo Keselamatan Indonesia, dan para rekan-rekan dan teman semua yang sudah bekerja keras mewujudkan cara ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para panelis dan juga moderator. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih semuanya. Seminar ini bagi kita untuk bertukar ide, wawasan, dan praktik terbaik yang akan mendorong khususnya kemajuan industri rantai pendingin dan umumnya bagi bangsa Indonesia. Maka dengan ini kami nyatakan seminar ini dibuka dan semoga menjadi satu pencerahan lagi kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya untuk beliau adalah Ketua Chapter Jakarta dari Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia, dan beliau juga owner dari KIS dan Project. Kita sambut siapa Mbak? Bapak Sunmen. Silakan Pak Sunmen, dipersilakan. Jadi harapannya dengan adanya seminar ini kita akan adakan seminar-seminar lainnya supaya kita bisa berkolaborasi. Karena Kojen di Indonesia ini cukup sangat-sangat besar sekali, tanpa kita berkolaborasi tidak akan bisa berjalan. Dan harapannya juga bagi Bapak Ibu juga yang ingin efisiensi di dalam pengoperasian kendaraan maupun FMS-nya, bisa salah satunya menggunakan ISIGO yang telah hadir di Indonesia beberapa tahun. Saya kira dengan pengalaman ISIGO ini akan menambah wawasan serta pengontrolan dari segi kendaraannya. Dan kebetulan saya juga anggota ARPI dan diharapkan Bapak Ibu juga bisa bergabung di ARPI, karena ARPI ini terdiri dari beberapa bidang bisnis, dari cold storage, dari river, sampai financingnya juga ada. Jadi kita berharap semoga seminar ini boleh menjadikan kita berkolaborasi pertama majunya Kojen di Indonesia. Terima kasih sekali atas kesediaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk meluangkan waktu hadir kemari. Mudah-mudahan tadi jamuan makan siangnya tidak terlalu mengecewakan. Nah, karena hari ini kita akan mendapatkan banyak update terakhir mengenai apa yang terjadi di dunia logistik, khususnya adalah port logistik, sebuah industri baru yang sekarang ini berkembang sangat pesat sesuai dengan pertumbuhan dari GDP Indonesia, dan Indonesia sudah menjadi sentral bagi perdagangan untuk port logistik di kawasan Asia Tenggara. 90,6% logistik di Indonesia didominasi oleh angkutan darat dengan pembagian 90,4% menggunakan moda angkutan jalan atau truk, dan sisanya kereta api. Ini data seperti yang tadi saya sampaikan. Kami harap dari pemerintah, kalau data yang terakhir itu kan memang turun, kita harapkan ini masih ada waktu bisa kita tingkatkan kembali ya Bapak. Amanah ini kan untuk mendukung kita semua untuk dunia usaha. Ini situasi bisnis yang sebenarnya kita tetap optimis bahwa selama manusia itu terus berkembang dan terus penelitian akan meningkat, Kojen tidak akan ada matinya. Saya bertanya mengenai program NLA, National Logistic Ecosystem. Menurut saya ini menarik karena kalau kita lihat dari kasus Vietnam Superport, hubungannya dengan intermodal, apakah ini kaitan eratnya dengan intermodal? Dan bila sudah melakukan program NLA ini,
apakah sudah ada study case-nya dalam hal konkretnya seperti apa? Karena menurut saya ini penting, digitalisasi menjadi sebuah tools untuk kontrol terhadap pergerakan logistik ini dengan baik dan menjaga kualitasnya agar tetap terjaga selalu. Kalau untuk NLA sendiri, ini kan kolaborasi dengan beberapa kementerian lembaga. Terakhir kemarin sih kita sudah koordinasi juga dengan Bea Cukai untuk terkait sistemnya. Jadi ini masih dalam tahap penyempurnaan Mas kalau untuk sistem beberapa ya. Kalau mungkin kalau di kita kan untuk perizinan sudah ada. Nah, kita menyatukan mengintegrasikan sistem itu kan butuh, yang namanya sistem itu kan butuh kuncinya ya Pak. Jadi nggak semua sistem yang kita buat bisa langsung diintegrasikan, pasti ada suatu kunci yang untuk bisa menyatukan semuanya. Nah itu sedang masih digodok oleh, kalau di kita di bagian perencanaan, Sekjen sedang menyusun untuk pengintegrasian sistem dengan beberapa kementerian dan lembaga. Pertanyaan ditujukan kepada Kementerian Perhubungan. Kalau ikutin argumen dari Pak Hasanuddin Yasni tadi sebagai bentuk paparannya bahwa selama orang makan kuncinya tidak akan ada matinya. Cuma dilematis Pak. Dilematis ya, memang pasarnya berkembang, tapi di dalam dunia kunci terutama transportasi, ini kan juga pergudangan ya Pak Hasan ya, itu terjadi perang harga. Nah, itu terus terang saya kepikiran terus itu Pak. Kalau di maskapai itu pemerintah turun tangan itu, di Bekasi batas minimal harga. Iya. Bukan hanya di cold chain Pak, di angkutan barang. Waktu kemarin kita terkait program Zero Odor pun teriak semua hampir Pak, para pengusaha, para pemilik kendaraan. Karena kan mereka harus keluar kos juga untuk perbaikan kendaraan yang sudah melebihi ketentuan. Kalau untuk perbaikan mereka harus keluar kos lagi. Jadi beberapa kendala seperti itu pun jadi kendala dalam program pemerintah. Sebenarnya kalau terkait tarif Pak Mamiji, sebenarnya di aturan kita sudah mengatur sebagai pedoman aja sih Pak sebenarnya. Kita ada pedoman penetapan tarifnya. Pertama, tim dari RP berkomunikasi dengan kami ya Pak perihal rencana acara ini, dan kita akan membahas digitalisasi. Waktu itu saya menyambut dengan sangat positif ya, karena kalau kita bicara digitalisasi ini sebenarnya sudah tidak terhindarkan pada itu ya, karena seperti yang sudah dipaparkan oleh para panelis yang tadi ya, disampaikan Pak Budi, Pak Yasmin juga gitu ya, perkembangan cold chain logistik di Indonesia ini sudah sangat luar biasa ya. Tentu saja dalam hal penanganannya sudah tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional dan manual seperti itu. Tahunnya SDM-nya sudah bagus, namun berpendinginnya tidak bagus, tentunya manajemennya akan berpengaruh juga. Jadi di dua faktor pendingin ini sangat penting tentunya untuk menunjang manajemen sistem transportasi darat, di mana fokusnya ke truk berpendingin. Material handling itu harus dikonsider juga Pak. Karena kita investasi kan harus ada rakada yang bak handling juga kan, yang ada kualitas kerjaan. Harus compare juga. Jadi kalau di SRS ada itunya, ada remnya. Kalau di manual itu ada forkliftnya. Nah itu harus diadu lagi. Kalau krem itu kan throughputnya tinggi. Kalau si forkliftnya itu kan rendah throughputnya. Jadi harus dihitung juga satu krem itu berbanding berapa forkliftnya, banyak seperti itu. Real time monitoring hingga konfigurasi, di mana konfigurasi ini baru bisa menentukan, batas atas batas bawah dari suhu. Misalkan kalau untuk vaksin dari 2 sampai 8. Kemudian kalau tadi mungkin kalau untuk es krim dari minus berapa sampai minus berapa itu bisa ditentukan. Jadi pada saat suhu yang termonitor itu melebihi batasan yang sudah ditentukan, akan muncul notifikasi di aplikasi kami maupun di sosial media dan di email.
Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada. Sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih.